Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Matthew dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, berhubungan dengan mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah dari manajemen. Jadi mempelajari sejarah itu penting karena membantu kita dalam mengetahui asal-usul dari suatu hal. Jadi apa sih itu asal-usul dari manajemen? Jadi kita dapat melihat contoh awal dari praktik manajemen adalah dalam pembangunan piramida Mesir dan juga tembok besar Cina atau The Great Wall of China. Monumen-monumen bersejarah ini merupakan bukti manajemen di mana proyek-proyek ini dikerjakan oleh ribuan hingga ratusan ribu orang bekerja dalam waktu yang sangat lama hingga akhirnya menjadi sebuah bangunan yang besar dan megah. Butuh setidaknya waktu sekitar 20 tahun untuk membangun sebuah piramida tunggal. Kemudian salah satu peristiwa lain pada sejarah yang sangat penting yaitu adalah penerbitan Wealth of Nations karya Adam Smith, di mana ia mengemukakan manfaat dari pembagian kerja atau job specification. Selanjutnya juga ada revolusi industri di mana proses produksi menjadi lebih ekonomis ketika dilakukan di pabrik dibandingkan di rumah. Manajer diperlukan untuk mengelola pabrik-pabrik ini, dan para manajer ini membutuhkan teori manajemen formal sebagai dasar dari panduan untuk mengelola pabrik. Kemudian terdapat beberapa tokoh-tokoh penting dari dalam sejarah perkembangan manajemen ini. Yang pertama ada Frederick W. Taylor, yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, yang mempelajari pekerjaan manual menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, yaitu sebuah pedoman untuk meningkatkan efisiensi produksi, dengan tujuan untuk menemukan cara yang terbaik dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian ada juga kontribusi utama oleh keluarga Gilbert atau Gilbert family, yaitu menemukan efisiensi gerakan tangan dan tubuh serta merancang alat dan peralatan yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja. Kemudian juga ada Fayol yang mengembangkan 14 prinsip manajemen yang menjadi konsep-konsep manajemen hingga saat ini. Kemudian terdapat Weber yang menggambarkan tipe ideal organisasi yang disebut birokrasi, yaitu karakteristik yang masih dimiliki banyak organisasi besar hingga saat ini. Jadi tugas seorang manajer, apa sih itu tugas seorang manajer? Jadi para manajer saat ini menggunakan konsep-konsep manajemen ilmiah dalam menganalisis tugas pekerjaan dasar yang harus dilakukan, menggunakan studi waktu dan gerak untuk menghilangkan gerakan yang sia-sia, mempekerjakan pekerja yang berkualifikasi terbaik untuk suatu pekerjaan, dan juga merancang sistem berdasarkan output Mereka menggunakan teori administrasi umum ketika mereka melakukan fungsi manajemen dan juga struktur organisasi mereka sehingga sumber daya yang digunakan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang behavioral approach. Pendukung dari organizational behavior awal yaitu Robert Owen, Hugo Munsterberg, Mary Parker Follett, dan Chester Bernard yang menyumbangkan ide, semuanya percaya bahwa orang adalah aset yang paling penting dalam organisasi. Hawthorne Study mempengaruhi keyakinan manajemen tentang peran orang dalam organisasi, mengarah pada penekanan baru pada faktor perilaku manusia. Pendekatan perilaku sebagian besar telah membentuk bagaimana organisasi saat ini dikelola. Banyak teori saat ini tentang motivasi, kepemimpinan, perilaku, dan pengembangan kelompok, dan masalah perilaku lainnya terdapat pada Early Advocates, Organizational Behavior, dan juga kesimpulan dari studi Hawthorne ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mengubah bentuk dan mendefinisikan ulang dari pekerjaan seorang manajer. Jadi pendekatan kuantitatif melibatkan aplikasi statistik, model optimasi, model informasi, dan juga simulasi komputer untuk kegiatan manajemen. Manajer hari ini menggunakan pendekatan kuantitatif, terutama ketika mereka membuat keputusan saat mereka merencanakan dan mengendalikan aktivitas kerja, seperti mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kualitas, menjadwalkan pekerjaan, atau menentukan tiket inventory yang optimal. Kemudian terdapat juga sebuah istilah, yaitu Total Quality Management, atau manajemen kualitas total, yang merupakan sebuah filosofi manajemen yang mengabdikan diri untuk
perbaikan terus-menerus dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Juga menggunakan metode kuantitatif untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada nilai-nilai yang nilai-nilai dari mempelajari manajemen ini. Di pendekatan sebuah sistem yaitu organisasi mengambil input atau sumber daya dari lingkungan dan mengubah atau memproses sumber daya ini menjadi output yang didistribusikan ke dalam lingkungan. Pendekatan ini menyediakan kerangka kerja untuk membantu manajer memahami bagaimana semua unit yang saling bergantung bekerja sama atau melakukan teamwork untuk mencapai tujuan organisasi, dan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam satu area organisasi akan mempengaruhi yang lainnya. Pendekatan kontingensi mengatakan bahwa organisasi berbeda menghadapi berbeda situasi dan memerlukan cara pengelolaan yang berbeda. Manajer harus mampu melihat situasi mereka dan menentukan apakah solusi dan tindakan yang akan diambil pada situasi tersebut merupakan cara yang terbaik. Jadi berikut sumber yang digunakan dalam presentasi ini, yaitu merupakan buku manajemen edisi ke-11. Sekian presentasi sedikit mengenai perkembangan dari manajemen. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.